Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan dalam setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah berikut ini ya. Kisah Abu Nawas menjadi singa yang buas. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung. Abu Nawas hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Baginda Raja Harun al-Rasyid membongkar rumahnya. Baginda Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang Baginda Raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada mereka yang merusak rumahnya. Abu Nawas tidak bisa tidur. Abu Nawas berusaha untuk memeras otak, namun masih belum juga Abu Nawas menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Karena kasihan melihat Abu Nawas, istrinya menyiapkan makanan dan segera dihidangkan kepada Abu Nawas. Namun makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan oleh Abu Nawas karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi itu. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas memberi perintah kepada istrinya. Dengan wajah yang berseri-seri, Abu Nawas pun berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Baginda Raja. Baginda Raja terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk menyampaikan maksudnya menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda Raja hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu kamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda Raja dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan rasa penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda Raja agar hamba bisa dengan leluasa menghukum dengan memukuli lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Baginda Raja pun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukuli lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis, Abu Nawas tanpa basa-basi mulai mengusir lalat-lalat di piringnya itu, hingga lalat-lalatnya pun terbang dan hinggap di sana sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas dengan garangnya mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul lalat yang hinggap di kaca itu hingga kacanya pecah. Kemudian lalatnya pun hinggap di vas bunga yang indah milik sang Baginda Raja. Vas bunga yang indah itu pun terkena pukulan Abu Nawas hingga pecah berkeping-keping. Akhirnya hanya dalam beberapa menit
seluruh perabotan istana hancur berkeping-keping. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari akan kekeliruannya itu yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun mohon diri. Akhirnya barang-barang kesayangan Baginda Raja banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Baginda Raja juga menanggung rasa malu. Kini Baginda Raja sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas kalau marah bagaikan singa yang amat buas. Kesimpulan dari kisah ini, ya diantaranya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Dan pesan dari cerita Abu Nawas, jika kita benar, maka janganlah kita takut untuk menghadapi lawan. Tapi ingat, pikirkan dulu caranya. Terkadang meskipun kita benar, jika caranya salah, maka hasilnya tidak akan baik. Oke sahabatku, jangan lupa like ya, subscribe dan tekan tombol ini biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.